Bima, gue berasal dari provinsi yang atuh ini, Dakjal. Mulai mengenai Lampung yang tergerak sama videonya Bima tadi. Sini merapat, dengerin. Sebelumnya kenalin dulu, nama gue Gaby, lahir dan besar di Lampung. Dajjal. Rumah orang tua masih di daerah Wai Halim, Waikanis dan sekitarnya. Terus terakhir pulang tuh kemarin Desember. Dan merantau ke Jakarta tahun 2012 karena kuliah. Legit ya orang Lampung. Kalau mau mengomentari pernyataannya Bima yang tadi, sebenarnya 100% gak salah loh pernyataannya Bima. Karena poin-poin salah Lampung. dari infrastruktur, juga edukasi di Lampung itu ya begitulah adanya. Kurang Cuman tertinggal. Orang-orangnya terlalu, egonya masih tinggi nih untuk bisa melihat ke dalamnya. Dan pas disinggung, marah deh. Noh, kalau dibilang ngancang banget, gak tinggal di Lampung lagi, tapi udah bisa berkoar-koar mengenai Lampung. Justru kita berkesempatan untuk melihat negara luar atau provinsi lain selain Lampung. Jadi kita bisa lihat nih seberapa besar ketertinggalan yang ada di Lampung. Dan mungkin di sini Bima tuh bisa ngelihat Australia seperti apa, Lampung seperti apa. Jangankan Bima, aku yang di Jakarta aja jauh banget perbedaannya. Padahal Jakarta Lampung itu cuma 5 jam loh kalau dari jalan darat. Lampung itu pintu gerbangnya Sumatera loh teman-teman. Tahu gak sih? Tapi yang mau aku komentari di sini adalah bagaimana reaksi dari para petinggi. Aku lihat videonya Wagub dari Lampung, terus juga ada advokat yang sudah melaporkan Bima ke polisi. Ya, itu. Kenapa nggak anak-anak ini atau masyarakat Lampung diajak diskusi aja untuk poin-poin yang mereka concern. Jadi ada asas keterbukaan antara rakyat dan juga pemerintah Lampung. Gak gampang memang, tapi perlu kok dicoba. Kebayangkan teman-teman, video kemarin itu membawa dampak yang besar banget untuk Lampung. Kalau aja message-nya adalah message yang positif dan membangun Lampung, itu akan berimpact baik banget loh sama Lampung. Karena kita pasti yakin Lampung itu gak seluruhnya isinya jelek kok. Pasti ada baik-baiknya juga, ya kan? Betul kan? Jadi untuk mulai mengenai yang merasa tersinggung untuk video kemarin, aku rasa harus bisa lebih wise untuk menyikapinya. Dan untuk aku dan teman-teman yang masih merantau dimanapun kalian berada, ingat kampung halaman kita perlu diurus. Jadi narasinya harus lebih baik di media manapun, karena Lampung itu tempat kita pulang. Oke? Wah demi apa sih, itu parah banget. Jujur kalau Bima gak speak up, gue gak bakal tahu tuh Lampung seperti apa. Dan itu parah banget woi. Dan daerah Lampung itu tuh gak ada listrik, gila. Terus gue bacakan komennya kan, pejabat Lampung santai-santai banget karena kerjanya cuma rebahan. Gila ini parah banget. Alfamart aja 2 jam, gila. Gue gak bisa bayangin tuh jalanan dipakai sama orang-orang. Dan apalagi bumil sama anak bayi gitu, gue takut. Jujur Bima salah satu mahasiswa di luar negeri, dan definisi dia bakal balik ke Indo untuk ngebenahin daerah. Semoga ada perubahan berkat Bima gitu. Kalau Bima gak speak up, mungkin gak terjadi Lampung viral. Semoga Lampung ada perbaikan ya. Gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Saking banyaknya seliweran di FYP gue soal Bima ngomongin Lampung Dakjal, gue jadi mau ikut speak up juga. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini bajunya pakai piyama ya, maaf nggak rapi. Aduh, takut dibilang mahasiswi nggak bener. Soalnya takut banget juga, soalnya bude gue tuh deket banget sama Bunda Eva. Ups. Yaudah langsung aja ya. Ini FYI, gue tuh bukan orang Lampung, tapi gue tuh orang Jakarta yang gue kuliah tuh di Lampung. Terus keluarga bokap gue itu orang Palembang, terus udah pada pindah gitu ke Lampung dari gue kelas 11. Jadi gue pulang kampungnya selalu ke Lampung. Dan sudah pasti, tiap gue mau ke Palembang, pasti gue transit dulu di Lampung, di rumah saudara gue. Jadi gue lumayan hafal lah jalan-jalannya. Bayangin dari bocah dulu sampai gue sekarang, gue tuh inget banget jalan-jalannya yang mana bolong-bolong. Sampai gue tuh kalau misalkan sekarang nih udah bisa bawa motor nih ya, gue udah hafal nih mana yang harus dilewati dan tidak boleh dilewati. Dari zamannya tol belum ada sampai udah ada. Dari zamannya ITERA belum ada sampai udah ada. Itu gue udah tahu banget Lampung tuh kayak gimana. Terus apa? Di Lampung itu sangat gembar-gembor soal flyover. Tahu kan flyover yang di depan Mall Bumi Kedaton? Itu flyover katanya lumayan panjang gitu. Dulu perayaannya wah gila, sampai dibikin pesta kayaknya di jalan tuh sepanjang jalan. Sekarang apa? Cuma buat macet. Padahal sebelum ada flyover itu tuh masih banyak banget jalanan-jalanan yang emangnya harus dibenerin. Tapi malah bikin flyover. Terus kan sekarang udah ada tol ya, Lampung ya.
Tapi akses ke sananya, wah, gua pasti kalau mau pulang itu lewat jalan depan ITERA. Bayangin, semua mobil yang lewat situ, semua motor dan mobil yang lewat situ, itu udah tahu mana yang bolong dan mana yang enggak. Jadi kayak mereka udah hafal tuh mobil kemana, begini udah hafal. Terus kan ya, gue tuh memang pilihan pertama gue kuliah itu memang langsung di Lampung. Karena gue gak mau pusing nyari-nyari kosan lagi, karena banyak banget saudara gue. Ya walaupun gue ujung-ujungnya kos juga ya. Dan tiap orang-orang Lampung yang tahu gue dari Jakarta, mereka pertanyaannya tuh sama semua. Hah, lo dari Jakarta? Lo ngapain ke Lampung? Emangnya gak ada jurusan yang lo mau di Jakarta? Lo ngapain udah bagus-bagus di Jakarta, gak usah ke Lampung, ngapain, jelek. Emang tujuan awal gue tuh memang mau kuliah ya, jadi gue gak terlalu mikirin-mikirin banget. Cuma makin kesini kok. Nah, paling apa sih yang dianggap orang gak maju nih? Paling jalan jelek, rusak ya. Kalau misal gara-gara video lu ini bang ya, gue mau tidur gagal, gue gak jadi tidur, gue mau stage dulu video lu. Jadi lu bilang kan yang dikeluhkan oleh warga Lampung ini paling apa sih jalan jelek ya? Lu melek bang, jangan cuma jalan jelek aja yang lu bilang. Ini gue sebagai warga Lampung, sebagai orang yang memang lahir dan besar di Lampung, ini banyak banget yang gue keluhkan. Seperti salah satunya pungli, sulitnya mencari pekerjaan, dan kalau cari pekerjaan itu harus ada sekali orang dalam. Kalau nggak ada orang dalam mesti pakai admin gitu ya. Aduh, ini gue sering baca tuh kayak di grup-grup gitu kan di Facebook, dicari pekerjaan ini admin sekian kayak gitu bang, padahal mah gajinya berapa bang ya kan. Dan itu udah jadi seperti rahasia umum gitu. Jadi mau kerja lo mesti bayar. Ini kita mau kerja, mau cari duit, tapi kita suruh bayar dulu. Aduh, Lampungku menyedihkan. Di sini tuh gue bermusuhan dengan pemerintah, padahal di sini gue peduli. Dan gue liat video ini gue sedih sih. Terus sedihnya kenapa? Segitunya gitu ya, kita nih anak-anak muda yang mencoba untuk kasih masukan ke pemerintah, segitunya merasa terintimidasi, tau gak sih lo? Bersyukur kita punya orang yang tipenya kayak Bima. Selain kita tahu kalau nyalinya dia itu udah dewa banget, otaknya tuh pinter banget, pemikirannya tuh brilian. Dan saat ini gue bersyukur bahwa dia nggak di sini. Kebayang nggak lo kalau dia di sini? Masalahnya yang kayak Bima itu nggak banyak banget. Bukannya gue bilang nggak banyak dari sisi pemikiran. Gak berani ya. mungkin. Orang yang pinter, brilian dan benar-benar cinta banget sama negaranya itu tuh banyak banget. Lo bisa lihat tuh orang-orang yang pada demo untuk menyuarakan hati rakyat yang di depannya MPR, DPR itu. Cuman gak semua orang bisa minta perlindungan dari negara lain. Cuman Bima doang yang kayak gitu saat ini. Tapi masa iya ketika kita mau kasih masukan sama pemerintah, kita harus minta asilum dari negara lain? Make sense gak? Wahai para pejabat, ini contohnya ya, kasusnya Bima ini. Melalui Vitian tadi ya, yang lagi barusan dia bagiin itu, nampak banget dia tuh kayak, gue tuh sayang banget sama negara ini, gue pengen banget negara ini maju, gue pengen provinsi gue ya Lampung itu gitu contohnya bisa maju gitu loh. Tapi kok ketika dia mencoba untuk menyuarakan pemikirannya dia supaya kampungnya maju gitu ya, kok malah dilaporin, kok malah fokusnya ke yang lain-lain, ya ada aja lah, ya apalah. Kayak kelihatan banget gitu, dicari-cari kesalahannya. Ayo kita perhatiin yuk, si Bima ini ngomongin apa sih yang bisa kita lihat nih, kayaknya ini ada unsur pidananya. Segitunya kah? Segitu desperate-nya? Sekarang setelah ini semua trending, dan lo bisa lihat bahwa FYP ini belakangan tentang Lampung gitu kan. Gue mau lihat apakah pemerintahan Lampung tuh benar-benar melakukan reformasi ya, melakukan perubahan gitu. Gue gak tahu deh, karena percuma juga sih kalau kita trending tapi ujung-ujungnya gak ada dampak apa-apa, gak ada impact apa-apa. Dan gue benar-benar berharap akan ada Bima-Bima lain dari provinsi-provinsi yang lain untuk ikut speak up gitu. Karena kita gak pernah tahu, mungkin kalau kita demo di depan gedung MPR DPR itu udah basi, tapi kalau kita demo atau kasih masukan via media sosial tuh lebih ada impactnya, who knows. Let's try. Bima, semangat. Yang lain juga semangat. Itu yang nggak setuju itu cuma Lampung Dakjalnya aja. Selebihnya saya no komen, ya kan? Tapi pun maaf ya bang, sebelum nih, yang perlu kita garis bawahi dari penyampaian Kak Bima itu adalah infrastruktur yang terbatas, terus sistem pendidikan yang lemah, tata kelola yang lemah, dan ketergantungan terhadap sektor pertanian.
Itu kenapa Lampung perkembangannya sangat lambat daripada kota-kota lainnya. Kalau yang kita ributkan dan kita permasalahkan adalah kata konotasi dajjal, itu mungkin karena kitanya yang gak nyampe dengan poin-poin pembahasannya Kak Bima. Jadi menurut abang, kritik yang membangun, yang baik itu kayak mana? Apakah harus dengan mandi-mandi lumpur? Menurut aku emang penting banget sih, seharusnya kita belajar dari kota-kota yang maju. Gimana orang-orang di kota maju berpendapat, gimana orang-orang di kota maju berpikir, biar apa? Biar pikiran kita juga nggak ikut tertinggal. Ya. Efek media sosial ini memang luar biasa. Hari terbukti, teman-teman, setelah Bima ini mendapat intimidasi, didatangin ke rumahnya, orang tuanya didatangin, dilaporin ke pihak berwajib. Saya lihat beberapa hari belakangan, ya, ada sedikit perbenahan, jalan-jalan mulai dikerjakan di daerah Lampung, teman-teman. Kalau nggak ada seperti ini, nggak ada yang speak up, tentu nggak akan terjadi seperti ini. Dengan demikian, Lampung menjadi lebih baik lagi. Kalau kita memberi kritikan di daerah kita, mungkin tidak akan sebebas ketika kita di luar negeri. Ada aja orang yang nggak suka dengan kritik yang kita sampaikan. Ada aja pihak-pihak yang merasa tersentil dan tersakiti karena mereka punya tujuan. Dan dengan kritik yang kita sampaikan mereka menjadi panas ya. Ya, kalau di luar negeri kan bebas ya. Ya, saya setuju sekali dengan apa yang dilakukan oleh Aubimak ini. Ya, beberapa saat yang lalu Mahfud MD juga memberikan sebuah statement, artinya apa? Bahwa Bima ini mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat, gitu loh. Mengenai kata-kata yang kasar, ya, selebihnya luar biasa Bima. Impact-nya itu luar biasa. Semoga dengan speak up-nya Bima ini, Lampung menjadi lebih berbenah begitu. Jalan-jalan terutama teman-teman yang ada di media sosial, saya melihatnya juga luar biasa, jalan-jalannya kayak begitu. Dan saya sebagai seorang warga negara Indonesia, saya berada di Jawa, saya juga punya keluarga di Lampung juga. Kita lihat seperti itu, jalan-jalannya memang parah banget teman-teman. Ya, semoga dengan ini segera ada perbaikan dan membuat Lampung menjadi lebih baik. Ya, buat pemerintah dan juga pemerintah daerah Lampung, anggap ini sebuah masukan begitu. Jangan panas kupingnya, jangan. Ini masukan yang luar biasa, di mana warga kalian, masyarakat kalian berani speak up begitu. Kalau nggak ada yang speak up, ya begitu-begitu aja dari dulu. Sampai kapanpun juga begitu-begitu aja, karena merasa terlena, merasa nggak ada yang kritik, jadinya ya kayak gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.